Cek cek. Halo. Juanda 50 Podcast. Balik lagi dalam serangkaian Road to APRC 2023 yang akan diadakan di Danau Toba. Ya, Di tanggal 24 sampai 26 November. Kali ini bintang tamu kita nih udah ada co-driver profesional nih. iya. Kita nonton nggak nanti? Pengennya nonton sih Bang. Mas, sorry Mas, nggak buru-buru kan Mas? Santai kan? Iya, kita santai. ngobrol dulu. Ya bintang tamu kita mau ngobrol dulu. Ya udah kita ngobrol dulu lah. Lanjut. Dikerjain. Enggak. Ini udah ada Tri Arjuna. Iya, Assalamualaikum. Profesional nih. Waalaikumsalam. Sehat Bang Jun? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Celanamu pendek itu ya. Tiba-tiba religius. Tapi rally. Iya. Religius ya. Iya betul. Masuk dia ya. Masuk. Jadi ini udah ada sama kita nih. Tri Arjuna. Kalau di stiker mobil tuh Tri Arjuna. Iya. Kita manggilnya Jun. Iya. Jadi pertanyaan pertama nih Jun. Kau dari kapan nih mulai terjun di rally? Terus kenapa jadi co-driver? Kenapa nggak pilih jadi driver? Oke. Aku pertama kali turun di rally itu tahun 2007 di Gudagaram Rally di Danau Toba. Oh, udah langsung Danau Toba tuh? Iya, Danau Toba. Dan ya makanya untuk rally yang datang ini ya maksudnya kita antusias lah nyambutnya Danau Toba lagi gitu kan. Iya. Dan di 2007 itu tapi sedikit berbeda sama yang sekarang. Oke. Beda ya? Bedanya itu di 2007 pertama kali aku turun itu total kilometer SS-nya 300 kilo. Yang sekarang? Sekarang itu mungkin 160-an ya mungkin. Setengahnya. Setengahnya. Panjang dulu ya. Iya, dulu lebih panjang. Sama di WRC yang di dunia juga dulu lebih panjang kan. Karena mungkin sekarang tuh efisiensi kan. Iya. Jadi semua orang tuh bisa turun rally. Iya betul. Karena dari untuk panitia juga lebih efisien. Lebih ramping lah. Lebih ramping budgetnya gitu daripada dulu. Gitu. Berarti kan kalau sekarang tuh berapa SS ya? 4 ya? Sekarang itu di roadbook berapa SS ya? 13 SS kalau nggak salah. Total hari pertama kedua. 1, 2, 3. Kan hari Jumat udah mulai start. Dulu dengan 300 berapa SS? Dulu itu SS-nya itu mungkin ya seingatku 16. Tapi memang kilometernya jauh lebih panjang. Jadi kayak yang sekarang mungkin 1 SS tuh panjangnya paling panjang mungkin 19 kilo, dulu itu 29 kilo. Gitu. Ya. Itu kok udah jadi co-driver apa driver? Co-driver. Emang kok nggak mau jadi driver? Jadi sebenarnya ini masalah budget. Masalah budget. Untuk menjadi driver itu kan kita harus punya, ya selain punya skill juga kita perlu keuangan yang bagus gitu kan. Iya sih. Nah, jadi tapi menurutku untuk merasakan euforia yang sama, kita bisa jadi co-driver gitu. Iya, nggak mesti jadi driver ya. Iya, kita juara juga bareng gitu. Juara juga bareng, ikut rally-nya sama, berangkatnya sama, dan pengalamannya juga sama gitu. Bedanya tugas masing-masing. Iya. Gitu. Iya sih. Tapi ada keinginan kok waktu itu. Ada keinginan, banyak keinginan. Sama mungkin kayak teman-teman yang lain juga ngerasain hal yang sama pengen gitu. sih. Bang, terus untuk seorang co-driver nih, tugas apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan seorang co-driver profesional gitu? Iya, apa sampai menyiapkan sarapan drivernya? Enggak gitu. Itu babysitter kayaknya. Lebih ke aspri ya? Iya, Atau ART? Benar. Ya siapa tahu. Nyambil. Iya. Jadi untuk menjadi seorang co-driver itu intinya satu, kita harus banyak belajar sama senior. Banyak nanya nih. Banyak nanya. Mau misalnya kita main di Medan. Ya kalau misalnya kita nanya senior yang orang Medan, yang sering turun. Kita main di Kalimantan, ya tanya sama senior-senior yang dari Jakarta yang sering main di Kalimantan gitu. Karena tugasnya itu sebenarnya lebih banyak daripada driver. Kalau driver itu mungkin di fisiknya harus lebih kuat karena dia yang nyetir. Betul. Kalau misalnya di co-driver itu kita harus nggak panikan.
Oke. Nggak bisa. Kalau misalnya kita panik, drivernya pasti lebih panik kan. Oke. Jadi pertama itu kita misalnya kita mau turun rally nih. Ya. 2 minggu sebelumnya kan panitia tuh mengirimkan rally guide. Rally guide. Kalau sekarang tuh berbentuk soft copy gitu, dikirim via WhatsApp kan. Nah dari situ kita mulai ngelihat nih ada berapa total kilometer, ada berapa tempat SS-nya. Dan banyak hal lain lah, banyak hal lain. Nah nanti setelah kita udah 1 minggu sebelum rally, kita kan udah datang ke lokasi. Datang ke lokasi itu kita udah nerima roadbook, roadbook dari panitia. Roadbook itu isinya ada itinerary, jadwal kita ngapain aja nih di hari-hari itu, dan SS-nya di mana-mana aja, gitu. Lebih detail lah daripada rally guide yang pertama. Sampai ke jam-jamnya itu ya? Jamnya belum. Oh, timeline-nya belum, jamnya. Jamnya belum, tapi mungkin schedule-nya ada. Schedule untuk survei, schedule untuk administrasi, scrutinering. Iya. Jadi setelah kita dapat roadbook itu, kita tahu kapan nih kita surveinya, lewat mana. Karena di roadbook itu semua tertera kan. Panduan lah itu ya. Panduannya, panduan besarnya. Nanti setelah itu kita pergi survei atau reki, mengikuti panduan besar dari roadbook itu, baru kita buat detail bersama driver kita gitu. Itu yang pace note itu. Itu pace note itu, gitu. Habis itu ya kita juga konsultasi ke mekanik tentang fueling, mau berapa liter diisi pada SS12 sebelum balik ke servis. Nanti sebelum refueling lagi kita mau berapa liter lagi diisi. Itu strategi juga ya bang? Itu strategi. Sedetail itu ternyata ya. Sedetail itu. Dan satu hal lagi yang paling penting sih, yang paling penting itu adalah jadwal kita untuk check in time card di SS ataupun di service. Itu kan co-driver yang ngurusin. Nah kalau rally ini kan ibaratnya kita jalan dari service nih, mengikuti jalan umum untuk ke SS1. Nah di SS1 baru kita diambil waktu tercepat kan. Nah dari service ke SS1 itu kan kita dikasih waktu nih sama panitia berapa menit. Gak boleh telat. Gak boleh telat dan gak boleh kecepatan. Waduh, harus presisi ya. Harus presisi. Kalau misalnya telat kita dipenalti 10 detik per 1 menit. Kalau misalnya kita kecepatan malah dipenalti 1 menit per 1 menit. Karena kita dianggap ugal-ugalan di jalan umum tadi. Karena kan kita harus ngikutin. Karena panitia udah ngitung tuh sebenarnya. Ngitung average kilometernya. Real time-nya berapa? Real time-nya berapa? Kayak rally wisata ya bang? Iya kayak rally wisata memang. Ya? Jadi ya kita tetap ngikutin peraturan lalu lintas yang berlaku di daerah tersebut gitu loh, di negara tersebut. Jadi bang kalau misalnya di rally nih kita udah nyampe, kemudian waktu kita belum masuk nih, kita nunggu. Kita nunggu di sebelum time check-in-nya. Oh itu masih nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kita nunggu di situ aja. Kita nyantai lah, relax dulu. Dan nggak cuma sendiri, mungkin ada yang lain. Ada juga. yang lain juga. Disitulah mingle-minglenya ya. Iya. Berarti jam harus disamain sama panitia tuh. Harus disamain. Biasanya sih pakai jam ini siapa? Jam world ya. World clock ya. Biasanya jam dunia. Iya. Jam dunia itu. Gitu. Mereknya di enggak. Bisa pakai Casio kalkulator boleh. Casio atau Seiko apa. Terus Jen, ini kan kok co-driver nih dari 2007 sampai sekarang. Sebenarnya untuk jadi co-driver itu perlu lisensi nggak sih? Kalau kita ngobrolnya Indonesia dulu lah. Ya. Kalau lisensi itu sama kayak driver, kita harus register KIS ya, kartu izin start dari IMI daerah, gitu. Kalau misalnya kita mau menuju internasional, kita harus ajuin KIS internasional. Itu yang ngeluarkan? Yang ngeluarkan IMI pusat. Kita apply-nya dari IMI daerah, habis itu dilanjutin ke IMI pusat. Di approval-nya di IMI. Di IMI pusat. Tapi itu udah bisa diterima karena IMI pusat itu bagian dari organisasi dunia gitu. Iya, bagian dari FIA. Oke. Gitu. Kemudian Bang, semenjak Abang jadi seorang co-driver lah dari 2007 tadi ya. Paling jauh kemana sih Bang? Paling jauh itu anggap karir nih ya. Iya, karir rally. Karir. Jenjang karir kau lah. Karir rally itu paling jauh 2 tahun
balap sama orang Malaysia di Malaysia. 2 tahun tuh. 2 tahun. 2 tahun itu ngebawa dia, ngedampingin dia untuk jadi juara nasional di sana. Berarti Jadi ngikutin. Iya, tapi karena aku orang Indonesia, poin aku nggak diikutin di situ. Jadi hanya dia yang juara nasional karena dia pembalap lokal. Berarti harusnya kalau kau warga sana kok Juara nasional juga sebagai co-driver. Iya. Nggak apa-apa bang. Santai-santai kita. Santai, Bang, santai. Iya. Ini kebetulan abis ini kita bahas parenting. Nggak apa-apa, di sini santai aja. Santai. Apa mau Cocomelon ya? Bang, terus bang, pertemuan abang dengan driver Malaysia ini kayak mana bang? Iya. Jadi 2013 itu kebetulan ada pembalap Medan Ya. yang ngajakin untuk balap di Malaysia. Iya. Oke. Ogi Sirait. Kebetulan dulu pas di Medan aku dampingin dia, gitu. Nah setelah 2013 sama dia di Malaysia ada 2 kali di Johor Bahru sama di Perak kalau nggak salah. Nah setelah itu kan kita di sana minjem mobil nih, sewa mobil. Sewa mobil di Mario Motorsport itu Malaysia. Nah di 2017-nya owner timnya nelfon. Ini ada pembalap baru nih katanya gitu, yang mau nyari co-driver, mau nggak sama dia, gitu. Jadi sama sekali nggak tahu nih siapa pembalapnya. Nggak pernah kenal, Nggak pernah kenal. Aku coba googling juga nggak pernah tahu. Ya karena pembalap baru bang. Pembalap baru. Ya kan? Ternyata dia itu juara TCR Asia di Malaysia, balap touring. Oh, touring car. Jadi dia bisa bilang kok ta'aruf lah ini ya. Iya. Nggak lihat muka ya. Iya. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi gitu. Ternyata di rally juga ada. Di rally ada. Oke. Aduh buyar nih jadi. Ketemunya dia sih. Mau bercanda. Tuh gitu kita ngomong di komplek aja nih. Iya, ngopi. Terus dari selama karirmu tadi lah Jun, pengalaman yang paling berkesan apa kau pernah jadi juara dunia atau juara akhirat, dunia akhirat? Jadi gini, aku pun bingung kenapa aku yang di aku belum juara nasional loh. Tapi kami dengar-dengar testimoni itu tadi. Iya, testimoni yang kami dengar itu. track record abang itu kalau balap tuh rapih gitu. Oke. Jadi semua pakai dasi ya. Enggak. Konsepnya. Pakai setelan. Jadi kalau wear pakai di muka itu ada jas. Pengalaman paling berkesan lah. Berkesan itu mungkin lupa di 2017 atau 2018 tuh rally di Perlis, Malaysia. Perlis Malaysia nih. Jadi kita tuh di SS2 tuh mobil trouble. Mobil trouble yang harusnya yang SS1 kita fastest jadi mundur ke-4. Karena ada penalti segala macam kan. Kita nggak finish, kita balik ke servis buru-buru, lanjut lagi ke section berikutnya. Nah, di situ mulai kita ngejarin. Kita cuma target podium ketiga gitu kan. Di situ ada pembalap lokal, ada juga pembalap Indonesia, ada juga pembalap Jepang. Kita target ketiga, kita push sampai akhir rally kita ternyata ke 1. Wih. Itu mungkin yang paling memorable tuh. Podium nih. Podium 1. Sama yang ta'aruf tadi nih. Sama yang ta'aruf. Mantep. Berarti iyalah dia pun udah ada basic soalnya. Dia ada basic di touring. Dan mungkin aku pernah nanya sama dia kenapa tiba-tiba mau nyobain rally. Katanya dia cuma pengen challenge dirinya. Bisa nggak ikut rally gitu. Memang pertama balap sih sama dia lucu. Karena di SS1 pertama kali balap nih Johor Bahru itu kan track hujan. Licin kan? Iya, betul. Nah, karena dia anak touring, jadi dia gila cari grip. Sampai dia bilang ini ban bocor ini katanya. Puncture katanya. Aku bilang enggak, ini licin.
Beda bos, aspal sama di lumpur kan. Iya. Sampai gitu keluar, abis finish ngeliat ban, aman. sorry bro. Untung nggak berhenti dulu, suruh tukar ban kok. Karena kan kalau co-driver itu kalau terjadi pecah ban atau apa itu co-driver sendiri atau berdua harusnya? Berdua. Itu harus berdua sebenarnya. Tanggung jawab bersama nih ya. Iya, mungkin yang bisa dipisahkan itu adalah karena co-driver itu kan driver itu kan nyetir. Mungkin dia lebih capek kan daripada kita. Iya. Nah, mungkin kerjaan dia lebih nggak berat lah dibandingkan kita, tapi tetap harus berdua alurnya supaya lebih cepat. Iya. Harusnya tetap teamwork gitu ya. Ya harus teamwork. Karena kayak kemarin tuh, kita kan di Parapat ini kan orang selalu belajar untuk ganti ban cepat gitu. Karena ban kesempatan ban untuk pecah itu di Parapat kan besar. Rentan karena kan batu semua kebanyakan kan. Jadi kita latihan kemarin. Nah, kebetulan kita kan mau menuju SS nih. Sisa waktu itu 7 menit lagi untuk check in itu kan, untuk lapor. Nah, gitu cek ban, ternyata ban pecah. Satu. Aku bilang sama driver kita ganti ban gitu. Nah, karena kita sering latihan, jadi kita udah balik lagi ke mobil pakai seat belt segala macam itu sisa 5 menit lagi. Kita ganti ban under 2 menit. Wih. Ya itu tapi karena latihan tadi karena kan latihan, ada prepare di sini. Latihan dan kerjasama. Kalau sendiri nggak mungkin. Kalau ada bocor ban ku telepon. Dan satu lagi memang harus ada ini sih ada tools, ada alat yang menunjang supaya kita cepat juga. Proper lah nih. Alat yang proper karena kan ada dongkrak yang 4 kali. Ya nggak mungkin dongkrak yang silang itu ini terus kan jadi sambung lagi. Standar mobil gitu. Pakai tangan nih. Iya. Tapi memang ya kalau misal jiwa kita pengen rally sih sebenarnya tools apa aja pun tetap aja harus balap lah gitu. Iya nggak harus yang mahal-mahal, tapi kalau misal kita memang pengen rally ya apa aja kita balapin aja. Iya. Kemudian sorry ya. Aman. Bang, aku sambil lanjut tanya ya, Bang. Oke. Untuk si co-driver rally ini sendiri, Bang. Kalau kita cerita di luar negeri sih mungkin ya pembalap itu profesinya itu ada gitu. Kita bisa hidup lah dari situ. Benar. Kalau di Indonesia sendiri co-driver ini bisa dijadiin profesi nggak sih, Bang? Ya. Kalau di Indonesia menjadi co-driver itu side job sih boleh. Side ya? Iya, side. Bukan yang utama ya? Bukan yang utama. Misalnya kita kayak kerja kantoran. Kayak aku kan dulu sempat di kantor kan. Iya. Jadi mungkin kan nggak tahu ya, mungkin di perusahaan lain atau sama atau beda gitu. Kalau di perusahaan yang aku kemarin tuh dia per berapa tahun tuh cuti nambah terus. Kita bisa misalnya dari 12 hari nanti lama-lama bisa jadi 20 hari. Nah, jadi kalau misalnya itu sih dijadiin side job enak. Kita anggap rally itu jadi liburan. Ya. Karena kan biasanya event rally itu weekend memang ya. Tapi kan makan waktu dari awal prepare tuh dari Senin, Bang. Buat shakedown, survei, buat face note, ya kan, Bang? Iya. Rally itu paling banyak makan waktu sih sebenarnya. Jadi misalnya balapan di hari Sabtu, berarti di hari Jumat, Senin atau Jumat. Selasa udah ada kegiatan itu. Kalau kayak ini aku contohin yang sekarang ya sebenarnya. Ya ini karena kebetulan Bang Juna ini juga mau cerita parenting siap ini ya, Bang ya. Iya, jadi memang dia ini bapak rumah tangga. Aduh. Nggak lepas aku ketawain. Pandai. Ya. Kayak ini aku contohin aja. Kebanyakan kayak driver aku juga datangnya hari Senin. Ya. Dari Jakarta. Dari Jakarta hari Senin, Selasa itu kalau nggak salah ya, aku lihat di itinerary itu ada latihan. Latihan bersama hari Selasanya. Hari Rabu, Kamis kita udah mulai survei. Mulai survei itu seharian. Hari Kamis juga ada briefing. Ada briefing Jumat. Yalah mulai dari hari Selasa sih.
Jadi kalau misalnya yang dari luar kota kan datangnya hari Senin. Ya Senin udah cuti kan. Udah cuti. Seminggu ya. 8 hari Senin lah harus balik lagi ke daerahnya. Gak mungkin malam kan. Iya, beres rally udah lelah langsung pulang. Iya. Kemudian Bang, untuk APRC ini ikut lah ya pasti lah ya. APRC insya Allah ikut. Persiapannya udah sejauh apa Bang? Kalau sejujurnya sih persiapan nggak ada yang beda sama yang dulu-dulu. Tapi kemungkinan. Tapi kan ini mobil baru. Ini mobil baru. Ini mobil baru. Jadi sebenarnya sih driver sih yang harus lebih banyak adaptasi. Lebih banyak persiapannya. Dia juga aku lihat dia udah main simulator untuk adaptasi sama setir kirinya. Karena kan mobil yang baru setir kiri kan. Jadi dia main simulator untuk adaptasi di setir kirinya. Itu bagus sih. Bagus lah itu untuk bagus. Ini prepare kayak film Gran Turismo kan. Iya. Dari game bisa jadi reality kan. Iya. Oke. Kemudian Bang tadi terkait persiapan udah kejawab. Kemudian untuk event sendiri nih Bang. Abang kan selalu ngikutin nih event ke event ya, di Sumut juga ikutin, di Jawa juga ikutin, di Malaysia. Di luar nih ikutin. Untuk masukan di event Sumut lah kita bilang ya, agar menjadi event yang lebih proper itu apa Bang dari sisi pembalap Abang melihatnya? Kalau misalnya aku sih, karena ini judulnya rally ya, jadi nggak semua event itu aku anggap bagus-bagus aja gitu. Untuk di Parapat sih sebenarnya bagus, hotel juga banyak kan. Abis itu jalan juga mungkin ada beberapa jalan jalan umum yang agak jelek, tapi kan kita naik mobil rally juga gitu. Masih nggak kerasa. Masih nggak berasa. Tapi mungkin kalau misalnya masukan dari teman-teman penonton sih harusnya yang bisa kita tanya lebih banyak. Karena dengar dari teman-teman juga agak sulit akses untuk nonton gitu. Terbatas ya. Terbatas. Kita harus jauh ke dalam gitu. Dibandingkan misalnya kayak bukan maksudnya ngejelekin, tapi ini mungkin kalau kayak di rally di Malaysia kan benar-benar mereka tuh di samping jalan aspal nontonnya. Jadi jalan aspal bagus, lebar, di samping itu udah kebun sawit. Ya mereka bisa nonton dari situ gitu. Nggak terlalu jauh masuk ke dalam. Dan mungkin ini pun ada beberapa stage yang mungkin kalau untuk orang luar nggak tahu masuknya dari mana gitu. Iya. Kalau di sini kan. Iya. Dan mungkin juga kita nggak tahu ya, kemarin cerita-cerita sama co-driver senior juga mungkin untuk seperti apa kayak reklame iklan gitu harusnya ditaruh di spot-spot kan banyak tuh di Danau Toba spot yang bagus tuh diletak tuh brandingannya mungkin itu juga bagus sih untuk event organisasinya. Iya, biar menarik. Tapi untuk yang kali ini Bang, kemarin kan kita interview juga sama Kak Mili kan. Dia udah ada panduan untuk menonton. Jadi ada barcode yang kalau kita scan langsung ngedirect ke direct spot untuk itu bagus nonton. Juga tuh. Aku baru tahu. Jadi ada beberapa spot gitu. Kalau kita scan itu langsung ke direct Google Map ke mana kita bisa nonton. Itu kemarin yang acara di Post Blok ya? Iya. Jadi nggak datang. Ada itu apa namanya? Ada kayak flyer gitu. Tapi kata Kak Mili kalau misalnya mau dapat itu juga dari yang soft copy-nya tinggal hubungi ini. Oke. Itu menarik tuh. Udah lebih mudah sih kalau menonton menarik di sini. Jadi udah mulai ada ke arah situ lah ya nih. Dipikirin lah kalau orang mau nonton tuh gimana, kemana. Gitu. Iya. Jadi karena rally ini kan sebenarnya kalau mau nonton dibilang murah sih sebenarnya. Ya maksudnya di luar akomodasi sama transportasi ya. Free soalnya. Tinggal cari mana tekongan paling oke. Iya, tapi memang kalau nonton rally ini kan nggak kayak nonton sirkuit kan. Sirkuit kita duduk. Ini kalau rally kan kita harus pindah-pindah kan. Ya itulah beda-beda sensasinya. Iya, beda-beda sensasinya. Karena nonton GP juga Bang sekali lewat aja kita nonton. Nggak kelihatan motornya. Iya. Terus nih Jun, mungkin pertanyaan terakhir, tips lah nih buat
kaula muda asik Kaula muda ya. Atau anak nongkrong Kalau yang mau jadi ini co-driver. Aku ngomong berdasar pengalaman aja ya. Iya. Karena memang pun dulu sebenarnya kayak aku ikut drag race itu kan sebenarnya pelampiasan nggak bisa ikut rally. Karena rally ini kan budgetnya besar. Iya. Tapi karena namanya hobi otomotif kan, ya udahlah ikut drag race aja. Gitu. Nah, kebetulan karena kita ngikut drag race, ada teman-teman komunitas otomotif, kebetulan juga ada yang ikut rally juga ngajakin. Nah, jadi maksudnya kita ya gabung-gabung aja ke komunitas-komunitas balap gitu. Mana tahu tiba-tiba ya ada chance, ada tawaran. Gitu. Dan kita juga kalau misalnya pertama-tama ikut balap nih, nggak usah banyak mau lah, nggak usah muluk-muluk. Kita dikasih ikut jadi co-driver, ya tanpa fee sekalipun, ya pengalamannya nggak bisa terbayar gitu. Iya betul sih. Karena banyak orang yang pengen ngerasain itu. Iya benar. Setuju. Jadi ya kita modali aja diri kita. Yaudah aku yang beli helm sendiri, aku yang apa gitu kan. Tapi kalau benar-benar niat nih sama aku, maksudnya ya aku juga belajar juga pasti gitu. Ya satu itu gabung komunitas. Abis itu kalau ada tawaran kita awalnya jangan terlalu banyak mau dulu, karena ya dikasih kesempatan kita juga termasuk orang yang beruntung gitu kan. Betul. Nikmatin aja privilege dulu ya. Iya, kita nikmatin dulu dari bawah gimana. Habis itu yang ketiga itu kita banyak nanya sama senior. Mau kita udah balap kayak aku nih sampai sekarang nih, kalau misalnya mau balap nih, udah terima roadbook semua segala macam lah. Nah udah mau hari H nih, tetap aja pasti ada ngerasa deg-degan gitu. Ada yang ganjel lah gitu. Ada kayak deg-degan, ini bener nggak gitu kan. Nah ya itu kita bisa lawan ya dengan cara nanya-nanya sama senior, sharing sama senior, ini gimana. Jadi kan kita lebih pede ngadapin hari H itu. Persiapan. Karena untuk kalau misalnya kita cuma berharap ilmu kita pas-pasan nih, berharap cuma ngikutin mobil depan, misalnya di gap lah sama panitia 2 menit per mobil, cuma hanya ngikutin mobil depan. Tiba-tiba mobil depannya bermasalah, kita berarti nge-gap ke depan kan, 4 menit. Ya, kita jadi bingung kan, hilang arah. Iya betul. Itu makanya kita banyak-banyak nanya sama senior. Itulah menurut aku tips-tips yang jangan malu lah pokoknya nanya sama senior. Sampai yang senior itu katanya sekarang malas ngangkat handphone kau ya. Ini nanya terus nih jam 3 pagi lagi. Berarti kita bisa nanti tanya-tanya sama Bang Juna. Boleh Bang? Boleh kali Bang. Boleh kali. Ya mana tahu kami ada rezeki kan. Amin. Kita gedor rupanya. Kalau nggak dibukainnya kacau. Jadi Jun kayaknya udah kejawab semua udah sih. terjawab lah. Kalau ada yang penasaran nih dengan co-driver itu apa aja tugasnya dari Bro Juna, asik Bro Juna. Dari Bro Juna udah banyak sebenarnya, kalau bisa diceritain banyak sebenarnya. Mungkin nanti kita tambah episode selanjutnya khusus diselingin sama parenting. Ya jadi makasih Jun udah nyempetin. Sama-sama. Makasih banyak waktunya Bang. Sama-sama. Main di sini walaupun sebenarnya dia bilang ini ditodong. Enggak lah. Memang pengen datang, belum diundang aja. Pak udah pernah disonding ya Bang? Udah, mulut. Jadi ya sukses nanti Jun buat hari H. Semoga bisa podium. Amin, sama-sama. Terus ya buat Imi juga lancar lah eventnya. Iya, amin. Semoga WRC balik lagi ke Medan. Amin, 2025 targetnya. 2025 tadi udah ada bocoran tadi. 2025. Amin. Mudah-mudahan gak ada perubahan ya. Gila Juna main WRC. Main PS, WRC. Atau Colin McRae. Mudah-mudahan gak ada perubahan. Gitu aja. Okay. Jun, thank you Jun. Oke, sama-sama. Bye. Oke, bye.